Perkenalkan, nama saya Kristina Hesti Kurniawati, mahasiswa PPG UPMI Bali, Angkatan 1, tahun 2023. Melaksanakan praktek pembelajaran bimbingan dan konseling, layanan konseling kelompok. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang-siang semua. Siang, Bu. Terima kasih sudah datang ke sini, menyempatkan waktu dan memenuhi undangan saya. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan konseling kelompok. Kita berdoa dahulu. Siapa yang sukarela untuk memimpin doa? Saya. Ya, mari, Indra, berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kita akan melakukan konseling kelompok. Mungkin ada yang belum pernah melakukan konseling kelompok. Belum tahu apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok belum ya. Konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan guru BK atau konselor pada kalian-kalian, yaitu konseli yang menghadapi masalah supaya permasalahan itu dapat terentaskan. Nah, itu konseling kelompok. Kemudian tujuannya adalah membantu kalian-kalian semua memecahkan masalah kalian secara diskusi kelompok. Jadi kita nanti bersama-sama mendiskusikan permasalahan yang ada pada kalian untuk mencari solusi. Nah, itu tujuannya. Dan tujuan kita di sini di siang hari ini, langkah-langkah dari konseling kelompok sendiri adalah nanti kalian mengemukakan permasalahan yang ada pada kalian semua. Kemudian kita sharing, kita bersama-sama mencarikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang kita ungkapkan di siang hari ini. Kemudian konseling kelompok sendiri juga ada aturan atau norma-normanya. Norma yang pertama yang adalah keterbukaan. Jadi kita terbuka, sharing di sini, mengemukakan apa yang jadi permasalahan kalian. Jadi dengan sukarela juga. Jadi asas yang kedua sukarela, artinya tidak terpaksa datang ke tempat ini. Apakah terpaksa? Tidak. Kemudian jangan takut juga ketika apa yang jadi permasalahan kalian itu tidak akan kemana-mana. Jadi hanya kita berlima yang mengetahui permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang kita bicarakan di siang hari ini, gitu ya. Kemudian yang aturan yang keempat adalah kenormalan, artinya normalitas gitu ya. Normalitas itu ketika mengungkapkan pendapat, normalnya aturannya adalah kita saling mendengarkan. Kemudian pendapat kita juga tidak memojokkan dari teman-teman kita, kemudian tidak mengarah kepada rasisme gitu ya. Nah, itu aturan-aturan atau norma dari konseling kelompok itu sendiri. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kemudian kita akan melakukan ini 40 menit cukup? Cukup ya? Cukup. Tidak kurang ya? Tidak. Ya. Sebelum kita memulai supaya memecahkan dari ketegangan ini, kita akan ice breaking dulu. Mecah es. Mecah es gitu ya. Jadi kita bikin ice breaking dulu sambil mengingat-ingat atau konsentrasi kita gitu ya. Jadi konsentrasi kita. Nanti kalau saya bilang di hati, berarti kamu jawab SMK. Nah, SMK ini di hatimu enggak? Ya. Sekolah ini di hatimu enggak? Ya. Nah, berarti kalau di hati berarti SMK. Simbol SMK kan SMK bisa hebat gitu ya. Berarti Anda mengingat SMK bisa hebat. Kalau saya bilang di hati,
SMK. SMK. Semangat Bisa. bisa. Nah, semangat bisa berjuang. Hebat. Nah, tujuannya berjuang untuk hebat kan? Ya. Nah, semangat itu modal kalian untuk jadi bisa. Kalau nggak ada semangat, tentu nggak akan bisa, gitu ya. Jadi di hati Bisa. SMK. SMK. Ngatek ke bos. Di hati SMK. Semangat Bisa. bisa. Berjuang. Hebat. Oke, kita mulai. Jangan lupa Indra, jangan lupa. Ya. Di hati SMK. semangat, Bisa. semangat, Bisa. berjuang, Hebat. berjuang. Hebat. Di hati SMK. bisa. Hebat. Kan nggak ada. Fokus bro. Fokus dong. Siang-siang. Siang-siang ya. Ya, siang ngantuk ya. Oke, kita mulai. Di hati SMK. semangat, Bisa. berjuang. Hebat. Hebat. Oke, SMK bisa Hebat. hebat. Nah, itu slogan kita ya, SMK bisa hebat. Nah, jangan lupa. Oke, kita lanjutkan ya. Kita siang hari ini itu berkumpul di sini punya tujuan Bu Guru, yaitu dari hasil pengamatan Bu Guru, observasi Bu Guru dari lihat buku pengamatan keterlambatan. Kalau pagi hari dari guru piket itu, ternyata nama-nama kalian itu ada di sana. Namamu ada di sana. Namamu menghiasi di sana gitu ya. Nah, kemudian Bu Guru juga bertanya kepada guru piket, ternyata betul gitu ya, namamu ada di sana dan kalian sering terlambat. Kemudian Bu Guru juga tanya kepada guru jam pertama, ternyata jam pertama beberapa kalian juga bolong-bolong. Penyebabnya apa? Saya tanya, ternyata datang terlambat. Kemudian saya juga bertanya kepada wali kelas, ternyata jawabannya sama. Nah, berdasarkan hasil observasi yang Bu Guru lakukan, nanti ternyata kalian sering datang tidak tepat waktu. Benar ya? Iya. Nah, aturannya kita datang jam berapa toh? 7. Jam 7. Jam 7 kurang. 7 kurang 7 udah sampai kurang sekolah. sudah harus sampai sekolah. Sudah tahu ya? Sudah. Nah, setelah diamati ternyata hasil dari identifikasinya adalah kalian nggak bisa memanajemen waktu. Nah, kurang bisa memanajemen waktu. Maka siang hari ini tujuan kita berkumpul di sini adalah saya ingin kita bersama-sama belajar untuk bisa memanajemen waktu. Jadi setelah konseling kelompok ini, harapan Bu Guru, semoga juga ada di harapan kalian kemudian bisa memanajemen waktu kalian. Nah itu ya. Nah kemudian sebelum kita bicara tentang manajemen waktu, kita akan baca dulu apa tuh manajemen waktu gitu ya. Nah, saya akan kirim link materi tentang manajemen waktu yang kemarin sudah pernah saya kirimkan, itu silahkan dibuka tentang manajemen waktu. Siapa yang akan membacakan pengertian manajemen waktu? Nanti kita bahas tentang manajemen waktu, pengertiannya sendiri tidak tahu. Nah, lucu gitu ya. Nah, apa itu manajemen waktu? Siapa yang sukarela untuk membaca? Saya Siapa coba. yang? Manajemen waktu adalah kemampuan untuk menggunakan waktu dengan efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Ya, manajemen waktu adalah cara kita untuk menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Nah, jadi menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Saya kira sudah paham semua ya. Keterlambatan ini adalah bagaimana caranya kita mengatasinya untuk bisa tidak terlambat adalah manajemen waktu. Nah, saya mau tanya dulu penyebab dari kalian itu datang tidak tepat waktu, datang tidak tepat waktu ya? Terlambat yang datang tidak tepat waktu. Jadi saya ingin mengerti dulu alasan kalian kenapa ketika datang itu tidak tepat waktu, padahal sudah tahu aturannya masuknya jam berapa dan sebagainya.
Siapa dulu yang mau mengemukakan pendapat? Saya Bu. Kenapa? Nah, saya kan biasanya kalau malam tuh ngegame sampai larut. Bisa dihitung pagi ya Bu, Iya. jam 2, jam 3-an. Nah itu terus tidur, bangunnya itu kesiangan. Kebangun kesiangan karena ngegame. Ya, Ya. Kemudian Kalau saya sih sebenarnya karena masalah transportasi ya. Karena rumahnya cukup jauh dan nggak ada kendaraan lain, saya ngebis. Yang lama itu nunggu di halte gitu. menunggu di halte, jadi tergantung alat transportasinya. Iya. Kemudian Kalau saya itu masih sering menunda-nunda waktu, sering bermalas-malas kayak gitu. malas-malas ya. Jadi nunda-nunda waktu. Kemudian Kalau saya karena setiap malam bantu nutup toko Bu. Orang bantu tua. orang tua ya. Iya. Orang tua jualan gitu ya. Iya, Jadi tidurnya tergantung orang tua. iya tergantung selesai Tergantung kapannya. kapan tutupnya. Iya. Ya, oke. Berarti itu permasalahan-permasalahan yang ada sebenarnya untuk permasalahan si Bima itu tujuannya sebenarnya bagus gitu ya. Membantu orang tua. Karena orang tua punya kesibukan, dia jaga toko sampai malam, kemudian membantu untuk sampai tutup ya, menemani orang tua gitu ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah boleh sih membantu orang tua gitu ya. Tapi bisa memanajemen. Artinya bisa ngatur diri. Kalau kira-kira tutupnya jam 2 padahal kamu jam 12 saja melek, artinya begadang sampai jam 12 besok paginya nggak bisa bangun ya, bilang dengan orang tua. Orang tua saya kira akan cukup mengerti gitu ya. Iya. Ya, boleh sih membantu orang tua, boleh, bagus juga. Gitu ya. Sebenarnya bagus ya. Ya kan? Bagus. Kemudian untuk indera alat transportasi gitu ya. Alat transportasi itu kalau alat transportasi berarti kan tergantung dengan bis, Ya, ya kan? Kalau bis itu tidak bisa kita kendalikan. ya. Berarti apa yang kita lakukan? Apa? Bisa menggunakan transportasi lain selain bis atau Misalkan apa? motor, terus Motor. Ojek. Padahal dia nggak punya motor. ojek, ojek online. Mahal Bu. Mahal. Keuangan sulit. ya anu Bu, bangunnya lebih pagi terus siap-siapnya lebih pagi toh Bu, terus ke haltenya itu lebih pagi lagi. Lah mungkin itu. Mungkin kalau punya uang lebih bisa solusinya Rizky naik Gojek gitu ya. Nah kalau Gojek rumahnya itu dilanggi ke sini gitu ya. 30.000. 30.000. Sekolah makan angin. Makanya begitu ya. Nah, berarti mungkin solusi yang tepat itu dari Nova ya. Ya. Berarti datang Lebih pagi lagi. lebih pagi lagi. Jadi ngatur waktu. Kalau kamu siap-siapnya itu butuh waktu 15 menit, kemudian perjalanan dari rumah ke halte itu 10 menit. Nah, berarti kamu harus bangun jam berapa? Terus nanti nunggu itu jam. Biasanya bis itu datang jam berapa itu mesti sudah hafal ya. Bis tuh biasanya kalau pagi setahu saya jam 6 pas sama jam 7 kurang 15. Nah, berarti kamu kalau milih yang belakangan datangnya pasti telat. Iya. Ya toh. Berarti sudah tahu kalau jam 6 bisnya datang kan persiapanmu itu butuh lebih dari 20 menit, kalau bangunmu mepet juga nggak bisa. Betul ya? Nah, berarti kamu harus bisa memanajemen waktu. Gitu ya. Nah, kemudian Rizky ini menunda-nunda. Apa yang harus kita lakukan apa? Lebih menghargai waktu. Menghargai waktu. Piye carane? Diberi label harga. Iya, ya enggak gitu Bu. Lah, terus? Gimana Bu? Lebih menghargai waktu dalam artian tidak menunda-nunda waktu dan mengerjakan sesuatu itu tepat waktu. Jangan tidur cepat, tepat waktu agar tidak terlambat ke sekolah. Tepat waktu. Seperti itu ya. Tepat waktu. Jadi tidak menunda-nunda. Ya. Menghargai waktu. Menghargai selain itu
mungkin? Kalau menurut saya sih lebih baik bangun lebih pagi dan menyelesaikan yang perlu diselesaikan agar nggak terlambat gitu. Prioritas ya? Ya, Prioritas. memiliki prioritas sendiri-sendiri. Kalau menurut Bima mungkin ada? Kalau menurut saya dari menunda-nunda itu mungkin bisa membuat jadwal kegiatan tersendiri gitu. Jadi mungkin memberikan, kalau menunda-nunda kan pasti kita melakukan hal yang sebenarnya nggak dibutuhkan untuk menyelesaikan hal yang ditunda tadi kan ya Bu. Jadi bisa memotivasi diri untuk mengesampingkan hal yang kurang berguna gitu. Oh gitu, berarti memotivasi diri, menyemangati diri sendiri. Bukan orang lain menyemangati, tapi menyemangati diri sendiri. Biasanya hal apa kau menunda-nunda? Bangun tidur? Apakah bangun tidur itu mepet atau bangun tidur sebenarnya awal terus melakukan aktivitas lain, tarik selimut atau? Kalau bangun tidur itu sebenarnya awal Bu, tapi kalau terus pegang HP mau mandi itu malas, Gitu. mandinya ditunda. Oh, gitu ya. Jadi bangun tidur prioritas utamanya adalah HP. update status. Morning guys. Terlalu Status morning person nih. Gitu ya. Terus berarti nggak tarik selimut ya? Nggak. Oh, nggak tarik selimut. Oke. Wah, berarti sebenarnya sudah melakukan aktivitas sudah. Kalau bangun kemudian main HP itu kan fokus ya, berarti kira sudah fokus. Tapi karena fokusnya lain, nah, jadi menunda-nunda waktu. Terus solusimu sendiri apa, Rizky? Lebih ke mengurangi hal-hal yang tidak penting aja. Nah, berarti dari teman-teman tadi ya, prioritas bikin jadwal dan bisa menghargai waktu. Karena nanti ketika kalian bekerja, waktu itu akan dihargai, waktumu dihargai loh nanti. Apalagi kalau kalian bekerja di perusahaan yang besar, waktu kalian itu akan dihargai mahal. Nah, belajarnya kapan ya? Mulai dari saat ini. Jadi kita menghargai harga, waktu ada harganya. Waktu kalau bekerja, waktu adalah uang gitu ya. Jadi waktu adalah uang. Kemudian kalau Innova, menurut kalian Innova yang hobinya adalah main games, kemudian Begadang. main games, begadang, tidurnya kurang, dilanjutkan di sekolah. Karena itu saya juga sering ya jadi Innova gitu. Jadi begitu. Menurut kalian bagaimana? Uninstall game. ya kayak gitu juga. Solusi tersimpel dan tercepat. Jadi terus isinya apa HP-nya? Oh iya. Kalau kabut nanti ngapain Nondra? Nonton YouTube. Biasanya kalau itu Dari isinya apa? Jadi semua game itu tidak diinstal. Ekstrim ya. Menurut Innova itu langsung ekstrim. sepi no buah bene. Aduh. Iya. Berarti cukup WA saja gitu. Dan cukup. YouTube. Dan YouTube. Ya, dan YouTube. Seperti anak-anak kecil itu loh. Isinya cuma WA dan YouTube. Oh iya. YouTube. Ah, Ya kan? YouTube. Nah, terus mungkin solusinya Indra itu uninstall. Ada yang lain? Apakah itu solusi yang tepat? Saya kira langsung Innova bilang tidak, sepi, dia malah sepi, hidupnya sepi. Hidupnya sepi. Nanti kalau hidupnya sepi dia galau gitu ya, nah, bingung nanti. Kalian temannya yang bingung. Terjadi perubahan di Innova. Ada yang lain mungkin? Mengurangi bermain gamenya Bu, enggak sampai larut malam, mungkin cuma sampai jam 9 atau setengah 10 dia terus tidur. Enggak sampai larut malam. Gamenya dibatasi waktu. Jadi bagaimana untuk tidak sampai larut malam? Kemampuannya kalau jam 9 ya berhenti gitu ya. Ada lagi mungkin? Mungkin dari saya itu ya Bu, kalau misalnya si Innova ini bermain game sampai larut malam itu ada kemungkinan mungkin di saat siang harinya ada suatu kegiatan yang membuat dia nggak bisa main game. Jadi dia akan
seakan-akan melampiaskannya pengen main game sampai larut malam. Jadi mungkin lebih ke memanage waktu ya Bu. Atau mungkin kalau tidur malam itu mungkin kegiatannya yang tidak bisa membuat dia main game di siang hari itu tidur sore. Jadi malamnya akan over energy otomatis kan. Oh iya. Oh, tidur sore. Berarti nggak boleh tidur sore. Pulang sekolah bubuk siang. Bubuknya siang nggak sore ya? Iya. Padahal kalian pulangnya sore. Iya. Berarti tidur siangnya pasti di Sekolah. Tetap di sekolah. ya tetap di sekolah. Iya. Gitu. Iya kan? Sekolah kan rumah kedua. Oh iya. Betul, sekolah adalah rumah kedua. Berarti Anda sangat nyaman di sini ya? Iya. Nah, makanya Indra dan Bima itu selalu pulang sore. Oh iya. Oh iya ya. Oh iya. Kita pulang sore terus. Maka terbukti bahwa sekolah kita adalah rumah kedua. Iya. Jadi yang lain sudah pulang, Indra dan Bima ini selalu Keluyuran. juga pulangnya lebih sore. Nah, dia sebagai penguasa lapangan basket. Ya kamu boleh Indra. Ngece. Aku lay up 3 point lancar dong. Kita buktikan besok ketika ada Turnamen. turnamen. Ya. Ingat ya, kalian berdua itu sudah mulai dipilih untuk mempersembahkan turnamen. Jangan punya embel-embel terlambat. Nah, aduh, langsung aduk gitu ya. Langsung aduk gitu ya. Nah, terus berarti solusi yang diutarakan teman-temanmu Innova mana yang menurutmu? Ya itu tadi Bu, dari Bima ya Bu, itu saya ambil tuh pas ngurangi ya dari Rizky maaf salah tadi, dari Rizky itu mengurangin waktu main gamenya, dan terus si Bima itu kalau siang ya tidur gitu Bu. Terus kalau saya sendiri ngambil prinsip sekarang tuh kalau ada perubahan tuh ya tidurnya tidak malam-malam Bu. Jadi buat jadwal tidur dulu Bu, Oh iya, biar teratur. biar teratur gitu ya. Ya. Mempersiapkan fisik, tapi jangan lupa nanti kalau tidurnya terlalu lama, malamnya itu malah punya energi full seperti yang Bima bilang tadi, bahaya. Gitu ya. Nah, oke, berarti tadi sudah kita sudah masing-masing juga mengungkapkan masalah. Untuk Bima tadi membantu orang tua ya. Membantu orang tua itu sebenarnya bagus juga loh ya. Tapi solusinya menurutmu apa kalian tadi? Bantu orang tua boleh Bu, tapi juga ingat Tahu waktu. Oh, tahu waktu. Ingat waktu. Tahu waktu, Bim. Gitu ya. Boleh membantu orang tua itu bagus. Tapi yang nggak bagusnya itu Jangan tadi. dipaksakan. Nah, jangan dipaksakan gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Ya, itu ya. Nah, kita nanti hari ini ya, kita akan mengisi buat rencana merubah jadwalmu untuk mudah-mudahan nanti, dan harapannya bukan mudah-mudahan ya, sudah jadi harapan Bu Guru, nanti kalian diisi di situ ada perubahan manajemen waktu kalian, silahkan diisi kegiatan-kegiatan awalmu 1 hari saja, itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian yang kamu lakukan 1 hari saja, kemudian kenapa sampai datang terlambat, guru ingin tahu Naik tadi. kelas ya jadi 11 TPA. Nah, Kemarin di sini MA. ya, udah naik kelas ya. Iya. Itu. Silahkan diisi. Pulpenmu kok berubah? Dia terlalu perhatian.
Maybe ya. Aku rada ya. Rampung. Kalian berdua sudah selesai? Dah. Ya, tinggal Indra dan Bima sebentar ini selesai. Gimana Mas? Kompon Hendra. Ya, saya. Ya, yang akan kita bacakan siapa? Aku. Ya, Belum selesai. aku selesai. Oh enggak. Saya bacakan ya, Bu. Yang awal sebelum ada perubahan itu jam 6:30 bangun pagi, jam 6:30 sampai jam 7:15 itu mandi plus siap-siap ke sekolah. Jam 6 sampai jam 7:15 sampai jam 7 sampai di sekolah. Jam 7 sampai jam 3 ini sekolah. Jam 3 sampai jam 3:15 ini pulang, terus jam 3:30 mandi, terus jam 3:45 sampai jam 5 itu main. Jam 5 sampai jam 6 makan plus lihat YouTube atau main HP. Terus jam 6 sampai jam 2 malam itu main game. Jam 2:15 mulai tidur. Jam 2. Ya. Jadi kalau bekerja itu sip malam. Sip malam. Kemudian Ini rencanamu? rencana perubahan. Jam 5:30 itu udah bangun pagi. Jam 5:30 sampai jam 6 itu mandi plus siap-siap sekolah. Terus jam 6 sampai jam 6:30 itu sampai sekolah. Jam 7 sampai jam 3 sekolah. Jam 3:15 sampai jam 3:30 mandi. Jam 3:30 sampai jam 6 belajar. Jam 6 sampai jam 8 main game. Jam 8 sampai jam 10 lihat TV. Jam 10:15 tidur. Tidurnya jadi jam 10. ya luar biasa perjuangan Innova. 4 jam dikurangin 4 jam. 4 jam. Lumayan itu. Kayak era percaya ini. Ini dari Wajah Rizky itu. Tidurnya juga ganti di sekolah ya. Tidurnya ganti di Oh, sekolah. beda. Pelan-pelan bisa, Bu. Ya, oke, pelan-pelan bisa kita Ya. semangati Innova ya, pelan-pelan Oke, bisa. pelan-pelan Nah. Tidak percaya sekarang. Ya, kita percayakan memang iya. Dari Innova buktikan pada Indra. Emang muka saya senakal itu, Bu. Gitu ya. Oke. Tadi Innova sudah bisa bikin perubahan
Saya yakin kalian juga sama ya, sudah bisa bikin planning dari awalnya seperti apa, rencanamu seperti apa. Semoga ini tidak hanya di selembar kertas ini saja Anda buat rencana. Jadi semoga kalian juga punya semangat untuk berjuang, untuk merubah supaya tidak datang terlambat lagi. Jika terlambat lagi, apa yang harus Bu Guru lakukan atau kita semua lakukan? Hukum. Traktir ya. Iya, traktir. Hukum apa? Traktir no Bu. Oh, traktir. Request miso. Kalau dihukum kayaknya kok kejemen ini ya dihukum. Bu Guru bukan polisi sekolah. Wah, Oh iya. Ya, bukan polisi sekolah loh ya. Iya. Nah, jadi dihukum, jangan dihukum. Ya, apa? Traktir. traktir satu. Berarti nanti kalau salah satu di antara kalian terlambat. terlambat, kita makan-makan. Iya, iya. Nyayang. Roket keprek lah. Terlambat terus aja. Oh iya, Nanti kalau- terlambat terus. Terlambat terus makan-makan terus. Tekor no Bu. Sini bagus setelah di feed foto. Info makan-makan. Oh iya, makan gedan. Iya. Ya, itu ya. Jadi Ya, silakan bikin action dari perubahan yang sudah kamu tulis walaupun 1 hari. Nah, harapan saya, harapan kita semua, kalian bisa memanajemen diri. Karena penting manajemen diri adalah bagaimana kita mengatur waktu kita supaya efektif dan efisien. Oke, kita akan buat komitmen bersama nanti supaya apa? Ketika salah satu temanmu itu terlambat, kita ingat bahwa wah telat besok berarti saya rugi. Kita makan. Kalau saya telat saya rugi karena Ya. harus menjajak ke. Tapi Ceritamu temanmu bahagia ketika terlambat gitu ya. Jadi temanmu akan bahagia ketika Iya. terlambat. Nanti akan saya jabri kalian, yuk kita makan-makan. Bos besarnya adalah siapa gitu ya. Iya, iya. Ya, yuk kita bikin buat komitmen. Janji kalian masing-masing, bukan dari saya. Jadi saya berjanji Akan bersungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh terlambat ya. Oh tidak no. Apa? Akan bersungguh-sungguh melakukan perubahan jadwal ini. Meragukan. Ya, waduh. Saya berjanji, kan? Saya berjanji akan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, oke, bareng-bareng ya. Yuk. Sesuai nggak kalian? Sesuai Sesuai, dengan no. Innova. Oke. Sesuai no. Ayo Sesuai. aja. Oke, 1, 2, 3. Tadi gimana Bu? Oh, saya berjanji akan menggunakan waktu bersungguh-sungguh. Ya, bikin sendiri. Bukannya lupa. dengan Waktu efisien sebaik ya. mungkin. Jangan. Iya, biar. Menggunakan waktu sebaik mungkin. Iya. Ya. Baleni, Riz. Yo. Saya berjanji akan Saya menggunakan berjanji waktu akan- sebaik mungkin. Ya, oke. Yuk. Bisa ya, Bima Ya. dan Indra, yuk. 1, 2, 3. Saya berjanji akan menggunakan waktu sebaik mungkin. Ya, oke. Saya ingat janjimu. Oke. Nah, dan ingatlah konsekuensi kalian. Ya Bu. Nah, jangan sampai merugi. Tetapi berdoa untuk tetap terjadi perubahan. Yang lain jangan mendoakan temanmu untuk terlambat. Ya. Nanti yang terlambat tekor. Nah, yang terlambat sama dengan tekor. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita kali ini. Sebelum mengakhiri, kita sudah dari awal belajar untuk memanajemen diri, merubah yang semula kita nggak bisa mengatur waktu. Efek dari mengatur waktu adalah Anda tidak datang tepat waktu. Yang seharusnya jam 7 kurang 5 itu paling tidak kalian harus datang ke sini. Seringkali kalian datang 7.15, 7.35, 7 pas. 7 pas. Gitu ya, 7 lebih. Pokoknya 7 kurang. Nah, harusnya kalian datang 7 kurang. Ya. 7 kurang 5, harapan saya Anda sudah datang ke sini, tidak terlambat lagi. Namamu tidak menghiasi buku keterlambatan, pengamatan keterlambatan, dan guru piket tidak lagi memberi laporan kepada saya. Nama-nama kalian menghiasi di situ, gitu ya. Nah, Ya. kesan dan pesanmu dalam mengikuti kegiatan
kali ini apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Waktu adalah emas. Waktu adalah emas. Tidak ada kata terlambat untuk menempuh ilmu. Ya, tidak ada kata terlambat menempuh ilmu. Telat dikit nggak ngaruh. Tren yang sekarang. Menyebalkan. Oke, itu ya. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan di hari ini, kita akan tutup doa. Siapa suka rela untuk menutup doa? Saya. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Hati-hati di kegiatan. Selamat melakukan kegiatan yang